bersyukur dan kita memuji Tuhan, kita menyanyi senang jadi anak Tuhan. Bangun di pagi hari, kita masih bisa menghirup udara segar, kita dapat melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Contoh, kakak membantu orang tua. Kalau kakak ini bagaimana? Saya juga membantu orang tua, kadang-kadang saya menanam bunga. Kalau kakak sendiri, kalau saya biasanya nonton film atau mengerjakan tugas dari sekolah. Kalau kalian bagaimana? Saya sama membantu orang tua dan juga membersihkan rumah dan semua yang bisa kakak kerjakan saya. Wah, adik-adik, ternyata begitu besar penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih bisa merasakan kehidupan kita 1 hari, 2 hari, sampai 1 minggu telah berlalu. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini, mari kita datang kepadanya dan bersyukur atas segala kasih dan penyertaan Tuhan. Ayo adik-adik, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, ajarlah kami selalu untuk dapat meneladani setiap kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Namun adik-adik, ingatkah kita selalu untuk bersyukur kepada Tuhan? Terkadang kita terlalu asik bermain, kita terlalu sibuk melakukan segala sesuatu yang dianggap penting. Tapi ingatkah kita ada satu yang lebih penting? Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pada kesempatan kali ini, mari adik-adik kita mengakui kesalahan dan perbuatan yang terkadang kita sengaja atau tidak sengaja lakukan kepada Tuhan. Mari kita mengakui kesalahan kita berdoa, dan kita menyanyikan lagu Banyak Berbuat. Mari kita dengarkan berita anugerah dari Yohanes 14 ayat 13. Firman Tuhan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Amin firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Petunjuk hidup baru datang dari Lukas 24 ayat 53.
firman Tuhan, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Ayo adik-adik kita bermazmur untuk Tuhan. Mari buka Alkitab kita dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya, ayo kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Alkitab itu benar. Kami siap untuk mendengarkan cerita Alkitab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang tahu siapa yang sudah menebus dosa kita? Tahu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus? Iya, benar sekali. Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita. Nah, adik-adik coba lihat gambar ini. Yesus yang sedih salib, Dia telah menderita bagi kita semua. Bahkan, Dia telah mati dan telah dikuburkan. Tetapi, pada hari yang ketiga, Yesus bangkit kembali. Dia menampakkan diri kepada banyak orang, terutama kepada murid-muridnya. Setelah Yesus bangkit, berkali-kali Dia datang kepada murid-muridnya. Murid-muridnya pun sangat senang karena Yesus hadir lagi bersama dengan mereka. Setiap hari Tuhan Yesus bercerita kepada mereka. Dia berbicara tentang Allah dan pemerintahannya. Nah, suatu hari murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Apakah sebentar lagi Tuhan menjadi Raja Israel?" Tetapi Tuhan menjawab, "Kalian akan mengetahuinya nanti. Allah Bapa akan mengatur semua itu. Tugas kalian adalah sampaikan saja berita tentang diriku kepada semua orang. Lalu baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya akan pergi ke sorga, menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya dan mengasihi aku." Wah, setelah itu Yesus lalu membawa murid-muridnya. Yesus mendaki bukit bersama murid-muridnya. Ketika mereka sudah sampai di atas bukit, Dia berkata kepada murid-muridnya, "Saya berjanji akan mengirimkan Roh Kudus yang akan menemani, menghibur, dan menolong kalian. Ia akan datang dan memberi kekuatan kepada kalian sampai saya kembali lagi. Saya pasti kembali. Nanti kalian harus kembali ke Yerusalem dan tinggal di situ. Dan kalian dapat bebas berbicara tentang diriku di Yerusalem, dimanapun kalian berada, sampai di seluruh dunia." Adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi murid-muridnya. Bahkan, Ia juga sangat mengasihi kita semua. Ia memberkati mereka supaya mereka kuat dan tidak sedih ketika Yesus harus pergi. Pada saat sedang memberkati muridnya, tiba-tiba Yesus diselimuti awan dan Dia terangkat ke sorga. Kemudian mereka melihat bahwa Yesus terangkat ke sorga. Wow, sebuah awan menutupinya dan mereka, murid-murid Tuhan Yesus itu tidak dapat lagi melihat Yesus. Tetapi mereka terus menatap ke langit. Tiba-tiba di dekat murid-murid
ada 2 orang yang berdiri. Pakaiannya putih dan bersih. Mereka berkata, "Hei, jangan terus menatap ke langit. Yesus sudah pergi. Dia sudah diangkat ke sorga oleh Allah. Tetapi dia akan kembali seperti dengan cara yang sama seperti dia pergi tadi." Jadi Tuhan Yesus itu akan kembali sama seperti cara yang tadi. Murid-murid Yesus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka pun dengan sukacita, para murid kembali ke Yerusalem. Murid-muridnya kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Mereka tinggal di sebuah rumah. Di situ biasanya mereka berkumpul. Jadi setiap hari murid-murid Tuhan Yesus kembali ke gereja atau bait Allah. Di sana mereka berdoa, mereka menyanyi bersama dan membaca Alkitab. Mereka semua melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan sambil menunggu Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Yesus telah terangkat ke sorga. Murid-murid juga menjadi percaya kepadanya. Kakak juga percaya kepada Yesus. Adik-adik juga pasti percaya kepada Yesus. Mereka penuh sukacita kembali ke Yerusalem. Mereka mengikuti pesan Tuhan Yesus. Kita pun akan senantiasa mengikuti pesan-pesan Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, seperti rajin berdoa, rajin menyanyi, rajin ke sekolah minggu, rajin membantu orang tua. Ayo adik-adik, kita setia melakukan perintahnya dan setia menunggunya hingga Ia datang untuk kita semua. Amin firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab. Ayo persiapkan Alkitabnya. Kita buka dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Ayo kita baca bersama. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin firman Tuhan. Nah, adik-adik, ayo kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai respon kita harus bersukacita karena Tuhan Yesus berjanji kepada kita, Dia akan kembali. Mari kita menyanyi berlimpah sukacita di hati. Berlimpah sukacita.
yang baik. Nah, walaupun cuma di rumah aja, tapi kita tetap akan menjawab soal kuis. Nah, di tangan kakak sudah ada 2 soal kuis. Yang pertama, siap-siap ya. Apakah yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia berangkat ke sorga? Ayo diingat-ingat lagi. Yang kedua, apa yang kita lakukan untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus? Nah, adik-adik yang bisa menjawab soal kuis dari kakak ini bisa menghubungi nomor di bawah ini. Bisa lewat WA, SMS, ataupun lewat Messenger. Jadi, yang bisa menjawab akan diberikan apresiasi. Oke? Dan Adik-adik, mari sama-sama kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami masih boleh beribadah. Walaupun kami masih berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Kami juga hari ini Tuhan telah mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah melalui cerita ini kami tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus, kami senantiasa berdoa untuk keadaan di negeri kami, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus segera pulihkan keadaan ini, biarlah kami boleh kembali bersekolah, kami boleh berjumpa satu dengan yang lain, dan biarlah nama Tuhan tetap dimuliakan. Tuhan jauhkan kami dari mara bahaya, mampukan kami untuk menghadapi persoalan yang ada pada saat ini. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami. Tolong kami Tuhan untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi jika iman dan pengharapan kita teguh kepada Yesus Kristus, percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Ayo adik-adik, kita menyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Thank you.
Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Kakak Sorina sudah siap? Siap dong, Dan Kak. masih ingat firman Tuhan? Pasti dong. Dan kita siap untuk melakukan firman Tuhan. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri dan kita menyanyi. Saya siap, saya ingat dan melakukan. Saya siap, saya ingat dan melakukan. Saya siap, saya ingat dan melakukan. Saya siap, saya ingat, saya ingat, saya siap, saya siap, saya ingat dan melakukan. Saya siap, saya ingat dan melakukan. Saya siap, saya ingat dan melakukan. Saya siap, saya ingat, saya ingat, saya siap, saya siap, saya ingat dan melakukan. Nah, demikianlah ibadah kita adik-adik. Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangannya, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.